tuliskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tina, boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Ya boleh, silakan Bu Jadilah Dwi, ada apa? Ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi, Bu, saat saya dipanggil kepala sekolah. oh iya Bu Dwi, baiklah. Begini, Bu, saya kan baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah karena saya sering tidak masuk sekolah. Padahal kan saya sudah minta izin, Bu, melalui WA. Kira-kira hambatan apa Bu Dwi yang Ibu Dwi hadapi ini tidak hadir ke sekolah terus-menerus? Saya kan yang asuh anak saya itu kan pulang kampung, Bu, karena mau nikah. Jadi anak saya itu tidak ada yang jaga. Makanya, Bu, saya sering tidak masuk. Saya juga tidak masuk ke sekolah juga bukan tanpa alasan loh, Bu. Oh begitu ya. Menurut Ibu Dwi, apakah Ibu Dwi melanggar kedisiplinan sekolah yang telah dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah? Iya, Bu, saya menyadari kalau saya itu melanggar kedisiplinan sekolah karena saya juga sering tidak masuk, Bu, meski saya sudah minta izin. Ya, nah, sekarang Bu Dwi, ini kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin Bapak Kepala Sekolah dapat dapat memakluminya. Tapi kalau Bu Dwi selalu tidak hadir di sekolah, ya mungkin kepala sekolah kan harus tegas dengan siswa ataupun dengan guru-gurunya yang melanggar tata tertib sekolah. Mungkin itu Bu Dwi yang harus dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk tegurannya. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Dwi? Bu Dila, betul. Saya memang merasa kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak, Bu, dengan kepala sekolah. Karena ketika ditegur, saya sedikit kurang menerima, Bu. Saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu ya Bu Dwi. Berarti karena Bu Dwi kurang disiplin dengan sering tidak masuk sekolah, jadi Bu Dwi ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah ya Bu. Dan Ibu Dwi resah karena teguran Bapak Kepala Sekolahnya Ibu tidak menerimanya kan Bu? Sebab ada alasan Ibu karena tidak masuk sekolah tersebut. Jadi Bu, menurut Ibu Dwi, bagaimana dengan sikap Bu Dwi terhadap masalah Bu Dwi tersebut? Seharusnya saya menerima, Bu, dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah. Tapi kemarin saya itu sedikit kecewa, Bu, karena saya bingung apa yang selanjutnya akan saya lakukan. Makanya saya seperti itu, Bu. Apa yang Bu Dwi lakukan setelah ini Bu untuk menghilangkan keresahannya tadi Bu? Rencananya saya akan menemui kepala sekolah, Bu. Minta maaf supaya antara saya dan kepala sekolah tidak canggung. Enak, Bu, begitu. Ya benar sekali Bu Dwi. Lalu bagaimana Ibu Dwi memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Dwi dengan tidak hadir terus setiap hari Bu? Ya, rencana saya, Bu, saya ingin menemui kepala sekolah, Bu, untuk minta maaf dengan kepala sekolah, Bu, supaya antara saya dan kepala sekolah itu tidak canggung, Bu. Ya itu keresahan. Nah sekarang saya tanya lagi Bu Dwi, untuk disiplinnya Bu, bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan? Nah, itulah, Bu, saya bingung. Bagian juga ada yang jaga. Menurut Bu Dwi, Saya bingung, Bu.
kekuatan apa yang Bu Dwi miliki untuk mengatasi masalah Bu Dwi tersebut? Begini Bu, saya kan punya tetangga. Nah, kebetulan tetangga saya itu Bu eh, belum punya anak. Nah, dia itu sering main ke rumah Bu, sering mengajak anak. Saya juga terus hubungan kita baik juga Bu. Jadi saya berencana untuk sementara waktu saya ingin minta tolong dengan tetangga saya itu untuk menjaga anak saya. Sementara saya belum mendapat pengasuh. Ya Bu, syukur-syukur kalau tetangga saya itu mau menjaga anak saya dalam waktu yang lama. Itu Bu. Wah, bagus sekali Bu solusi Bu Dwi. Bu Dwi, solusi Bu Dwi itu sangat tepat untuk mengatasi masalah yang Bu Dwi hadapi. Namun saran saya Bu Dwi, untuk apa namanya, jangan lupa memberikan apresiasi kepada tetangga Bu Dwi itu, misalnya berupa barang atau materi untuk sebagai ucapan terima kasih Bu Dwi, karena Bu Dwi kan ingin apa namanya, menitipkan anak Bu Dwi dengan dalam jangka waktu yang lama Bu Dwi. Oh iya, Bu Dila, betul apa yang Bu Dila katakan. Saya juga sudah memikirkan hal itu Bu, dan saya sekarang rasa lega Bu. Jujur ya Bu, saya takut mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan. Saya agak khawatir Bu, takut saya salah langkah. Ya benar sekali Bu, benar sekali yang Ibu katakan. Jadi syukurlah Bu, sekarang Bu Dwi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Dwi rencanakan tadi, komitmen apa Bu Dwi yang akan Bu Dwi lakukan untuk menjalankan rencana ini Bu Dwi? Mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah, saya ingin menemui kepala sekolah Bu. Saya juga ingin mengutarakan permohonan maaf saya. Insya Allah besok Bu, saya akan menemui kepala sekolah. Dan untuk masalah kedisiplinan saya ke depannya Bu, saya akan sering datang insya Allah. Namun sebelumnya saya juga ingin bicara Bu dengan tetangga saya itu masalah anak saya. Apakah dia mau untuk menjaga anak saya, untuk saya titipkan, gitu Bu. Oh ya Bu, itu ide yang bagus sekali Bu Dwi. Semoga dapat segera terselesaikan Bu dapat Ibu Dwi bisa bekerja dengan tenang Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Dila atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega Bu, ada solusinya. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan bagi siswa kita ya Bu. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Dwi. Ya baiklah Bu Dila, saya permisi dulu ya Bu. Ya silakan Bu. Terima kasih Bu. Salam sehat dan bahagia Bu.